Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Di sini ada pertanyaan ya ikhwan. Bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil 8 bulan, manakah iddah yang dipakai? 4 bulan 10 hari atau sampai dia melahirkan? Iddahnya adalah sampai melahirkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Dan wanita yang hamil masa iddahnya sampai mereka melahirkan. Berarti masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Dan athar dalam bab ini banyak sekali dari para sahabiyah. Fana'am hadha huwa sahih. Walaupun ditinggal mati oleh suaminya hari ini, kemudian sore melahirkan, pagi suaminya meninggal, setelah suaminya meninggal melahirkan, artinya dia udah boleh nikah. Dia udah boleh nikah dan udah selesai masa iddahnya. Thayyib. Bagaimana penjamakan antara ayat Allah wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih, dengan sabda Rasul, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Dalam ayat di atas difahami bahwa Allah lah yang akan memampukan mereka jika mereka fakir. Namun dalam hadis tersebut Nabi hanya memerintahkan kepada orang-orang yang mampu saja untuk menikah. Jazakallahu khairan katsiran, syukran ala ajibat. Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Artinya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ankihul ayyama minkum was-salihina. Al-ayyam adalah man la zawja laha, wanita yang tidak bersuami, entah dia gadis ataupun janda, entah dia perawan atau janda. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin, dan juga nikahilah laki-laki yang salihin, min ibadikum, dari hamba-hamba atau hamba sahaya, wa imaikum, dan budak-budak perempuan kalian. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka fakir, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kecukupan kepada mereka. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ya ma'syar syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk melangsungkan pernikahan, maka hendaknya dia menikah. Al-ba'ah di sini ya ikhwan ditafsirkan oleh para ulama dengan 2 tafsir. Tafsir yang pertama adalah al-qudrah ala al-jima', yakni kemampuan untuk menggauli istri. Yang kedua ini yang masyhur. Yang kedua adalah al-qudratu ala mu'anin nikah, mempunyai kemampuan untuk melangsungkan pernikahan. Minimal syarat di dalam pernikahan apa ya ikhwan? Mahar. Selesai. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Setelah itu kalau memang mereka adalah fakir, Allah Azza wa Jalla akan mencukupi mereka. Seorang wanita tatkala datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya atau menghibahkan dirinya
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ada an-nadhara fiha wa sawwab. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian memandang dari atas ke bawah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menggelengkan kepala yang menunjukkan bahwa beliau tidak ada keinginan untuk menikah dengan wanita tersebut. Ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, zawijniha illam yakun laka biha hajah." Wahai Rasulullah, kalau memang engkau enggak butuh si wanita ini, nikahkan aja dengan saya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amhartaha, apa mahar yang engkau berikan kepadanya?" Dan dia tidak mempunyai apa-apa kecuali sarungnya. Satu sarung. Kata dia, maharnya adalah sarungku ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau sarungmu itu kamu berikan untuk mahar, terus kamu pakai apa?" Miskin. Kita punya lebih dari 2 sarung di rumah. Bujang semiskin apapun kalau kita periksa 2 sarung di rumah ada mesti. Wah, ini cuma 1 sarung. Berarti kita yang enggak siap adalah mentalnya. Berarti bujang seperti kita ini berarti yang enggak siap mentalnya berarti. Allah barik fikum. Cuman 1 sarung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencari mahar, untuk kemudian cari dan lain sebagainya. Tidak dapat sama sekali. Tidak punya apa-apa. Kemudian terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ma'aka minal Qur'an?" Apa yang kamu hafal dari surat Al-Qur'anul Karim? Diterangkan hafal Al-Baqarah, Ali Imran. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Zawwatuka bima ma'aka minal Qur'an." Saya menikahkan engkau dengan mahar apa yang kau hafal dari Al-Qur'an. Mati enggak setelah itu mereka? Tidak, hidup. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jangan membayangkan kamu mau menikah kalau udah punya rumah. Mau menikah kalau udah punya mobil. Mau menikah kalau udah punya pekerjaan tetap. Secara otomatis kalau kamu udah menikah kamu akan kerja. Secara otomatis. Kalau tidak, tanyakan kepada teman-temanmu yang dulu seperti kamu juga. Tapi akhirnya bismillah zuat. Fana'am ya, hingga ada pertentangan sama sekali. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Semampu kamu. Mampunya kamu ternyata alhamdulillah udah bisa mahar. Bismillah. Niat baik, niat mencari wanita yang salihah. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau dapat dengan kekayaannya dan kecantikannya, agamanya. Tayyib, setelah itu iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Allah azza wa jalla akan mencukupimu. Allah azza wa jalla akan mencukupimu. Jadi sama sekali tidak ada pertentangan di sini. Apalagi alhamdulillah di negara kita mahar murah dan ekstra murah. Syababnya ekstra enggak berani. Maharnya murah, syababnya ekstra enggak berani. Serba banyak perhitungan. Ya akhi, bismillah, tawakkal 'ala Allah. Fana'am, selama kamu punya kemampuan, punya mu'anun nikah. Orang yang kalau sudah menikah ya akhi, Allah menjamin iyakunu fuqara, kalau kamu fakir yughnihimullah min fadli. Allah azza wa jalla akan memberikan kecukupan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu miskin, fakir. Kemudian bahkan dalam suatu ketika beliau terkadang dijamin oleh istrinya kehidupannya. Tetapi mereka tetap. Yang aneh kadang sebagian pemuda ya ikhwan, sebagian bujang mau menikah, belum nikah sudah mikir nanti kalau udah punya anak gimana nanti ya. Aneh. Belum lagi nikah sudah mikir, nanti kalau saya nikah berarti punya anak, sekarang SPP anak sekolah. Belum lagi bercocok tanam sudah mikir panennya. Ya Allah, sawah belum ada, belum ini sudah mikir nanti kalau saya nanam singkong di sini panennya gimana, capeknya. Jangan seperti itu ya akhi. Bismillah. Anak lahir dalam keadaan membawa rezeki masing-masing.
anak lahir dalam keadaan membawa rezeki masing-masing. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Fa na'am. Fa hadha huwa. Kalau kita memang waktu kita belajar di Yaman wajar memang banyak syabab, banyak bujangan tua di sana. Peratu juga banyak, perawan tua banyak karena mahar tinggi. Mahar mahal di sana. Yang paling murah 10 juta itu udah paling murah. Ora ayu. Itu udah paling murah itu. Artinya di luar standar sudah. Di luar selera kita sudah. Cuman daripada tersiksa, itu aja sudah. Daripada hidup membujang seperti ini, mata melotot, pikiran melayang-layang, sudah bismillah aja sudah. Itu udah 10 juta itu udah di luar target kita sudah. Bukan itu yang kita inginkan pada asalnya. Kita semestinya menginginkan lebih dari itu. Cuman ternyata uangnya harus 20 juta, 25 juta. Karena kebanyakan hatta di kalangan tulabul ilm di sana, kalau sudah punya anak perempuan, lahir anak perempuan dipegang kepalanya. Ini adalah harta saya. Mahar bukan wanita yang ambil murni, enggak. Orang tuanya dia lek sama orang tuanya maharnya. Jadi memang kalau udah punya anak perempuan di sana dijadikan bisnis. Kayak jual sapi aja. Jadikan bisnis. Amma di Indonesia alhamdulillah wanita muhtaram. Muhtaram nikah dengan harga dengan mahar yang sangat murah, kemudian diambil 100% oleh dia dan benar-benar manusiawi. Benar-benar manusiawi. Amma di sana jual sapi. Kayak jual sapi aja kan. Sebagian orang kadang di sana. Mahal tinggi. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kalau sudah terjadi percekcokan di dalam rumah tangga, istrinya disiksa. Diterlantarkan. Enggak diurus. Dizalimi. Enggak dikasih nafkah. Dizalimi. Enggak dikasih nafkah. Terus seperti itu. Diadukan kepada orang tuanya. Enggak peduli. Istrinya minta cerai. Enggak mau diceraikan. Terus seperti itu. Disuruh ceraikan, enggak mau menceraikan. Sampai kapan? Sampai pada puncaknya kalau sudah orang tua kumpul, kemudian keluarga perempuan merasa kasihan terhadap anak putrinya dan meminta suaminya ini supaya menceraikan istrinya, artinya berarti di sini khulu, mau tidak mau kembali maharku 100% dan saya bisa nikah lagi. Itu lihat taktiknya. Faham? Kalau dia menceraikan murni suaminya, ketika melihat dari istrinya yang enggak ngena, kemudian kata suaminya, ya sudah kamu saya ceraikan, daripada kamu biadab seperti itu. Istrinya pulang ke orang tuanya dengan lenggang kangkung, dengan bahagia. Alhamdulillah saya bisa nikah lagi walaupun sudah janda, mahar dapat. Nanti nikah lagi dapat mahar lagi. Tapi suami punya cara, tidak mau ketinggalan. Dizalimi, diterlantarkan, bahkan disiksa. Dan itu paling hampir setiap hari. Kita waktu belajar di sana, hampir setiap hari pertanyaan yang naik ke syekh itu masalah seperti ini. Masalah rumah tangga seperti ini. Fulan dalam rumah tangga diterlantarkan oleh suaminya, naik lagi tiap malam. Tiap malam kadang berapa pertanyaan. Naik masalah kayak gitu. Karena emang dari dasarnya. Faham suaminya. Kalau dia menceraikan murni, mahar enggak kembali. Sehingga diupayakan, diusahakan, disakiti bagaimana caranya supaya nanti puncaknya orang tua perempuan minta kepada suami supaya menceraikannya. Suami dengan leluasa, sudah kamu saya ceraikan, mahar kembali. 20 juta kembali mahar. Enak, dapat baru lagi, nikah lagi. Lihat, ini proyek jadinya. Jadinya proyek saling menguntungkan. Fana'am ya ikhwan, hadha huwa. Mahar memang terlalu mahal di sana. Amma di Indonesia murah sekali, murah meriah. Murah meriah di Indonesia. Cuman enggak tahu para bujangan kita ini kenapa kok enggak mau memanfaatkan kesempatan murah meriah ini. Sampai banyak ya ikhwan, teman-teman kita di Indonesia, orang-orang di Yaman waktu kita belajar, orang Yaman miskin. Kalau kita ceritain di Indonesia zuhud murah, pingin ke Indonesia, khalas, kita katakan kamu ke Indonesia siap duit
Minimal PP 20 juta. Aduh, ongkos pesawat lebih mahal daripada maharnya. Ongkos pesawatnya PP 20 juta. Aduh, garuk kepala lagi udah. Ya mahar murah tapi pesawatnya segitu ya sama aja katanya. Fana'am ya ikhwan, tidak ada pertentangan antara ayat dan hadis yang kita baca tadi. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ada aja rezeki itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu nikah dengan niat takwa Allah, dengan niat menjaga dirimu dari maksiat, dengan niat menjaga pandanganmu dari yang haram, dengan niat menjaga kehormatan dirimu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya jalan keluar dan memberi rezeki dari sisi yang dia tidak pernah duga. Tidak pernah menduga sebelum dia menikah kalau ternyata dia bisa ngontrak rumah. Tidak pernah menduga kalau ternyata sebelum dia nikah kalau ternyata bisa memberi makan istri dan anaknya. Setelah dia menikah, rezeki ada aja. Taisir min Allah. Fana'am. Fahadha huwa ya ikhwan. Ana ahutsu asy-syabab, kita menganjurkan para pemuda dan juga yang sudah menikah kalau mau enggak apa-apa. Barangkali ada yang mau nyoba enggak apa-apa. Yang sudah enggak apa-apa, barangkali ada yang mau nambah enggak apa-apa. Tapi harus siap tanggung jawab, jangan sekedar coba-coba aja. Fana'am. Al-mubadarah untuk segera melangsungkan pernikahan segera. Walhamdulillah, masya Allah semenjak habis Lebaran kayaknya pernikahan terus hampir setiap hari. Undangan terus. Cuman alhamdulillah yang sempat ana hadiri satu undangan waktu tanggal 2. Yang lain ana udzur. Tapi setahu saya semenjak rupanya masya Allah sudah menyusun strategi semenjak Ramadan ini. Selesai Id semuanya, masya Allah. Banyak kawan kita pengantin baru, alhamdulillah. Masya Allah. Wajah-wajah pengantin baru datang di masjid senyum. Belum apa-apa udah senyum duluan. Fahadha wa ya ikhwan barakallahu fikum. Dan kita juga tentunya tidak lupa kita mendoakan kepada ikhwan kita yang belum mampu. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada mereka. Entah kemampuan ekonomi maupun kemampuan mental. Na'am barakallahu fikum. Tayyib. Sampai mana terakhir pembahasan kita ya ikhwan, masalah basmalah tafsir Ibnu Katsir. Tayyib. Kita masih dalam pembahasan tafsir Bismillahirrahmanirrahim dari tafsir al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa qala ad-Daruqutni isnaduhu sahih. Setelah beliau membaca atau menerangkan bahwasanya menukil riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutus bacaan di dalam salatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini sunnah, bukan menyambungnya. Tayyib. Wa qala wa rawi al-Imam Ahmad wa qala al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wal Hakim fi mustadrakihi an Anas anna Muawiyah shalla bil Madinah. Bahwasanya yakni di dalam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu shalla bil Madinah. Salat sebagai imam di Madinah. Ma'ruf Muawiyah ibnu Abi Sufyan sebagai Amirul Mukminin setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fataraka al-basmalah. Lalu dia meninggalkan basmalah, maksudnya tidak menjaharkan basmalah. Fa ankara alaihi man hadara minal muhajirin dzalik. Maka yang hadir di dalam salat berjamaah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dari kalangan muhajirin mengingkari perbuatan beliau ini. Qala
Falamma shalla al-marrata ats-tsaniyata basmal. Tatkala beliau salat kedua kalinya dengan mereka, beliau mengeraskan bismillah. Ini hikmah. Seperti apa yang pernah kita jelaskan bahwa masail khilafiyat, di dalam masalah-masalah yang memang sesungguhnya ada dalil atau ada para pendahulu kita dari kalangan para salafus saleh, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para imam, boleh kita mentarjih, boleh kita memegang suatu pendapat. Seperti misal masalah al-jahr bil basmalah, kita sendiri lebih cenderung bahwasanya basmalah sunnahnya adalah sir dan tidak dijaharkan. Tetapi apa mungkin kita mengingkari dengan keras orang yang menjaharkan basmalah? Apalagi kita rela membuka pintu fitnah hanya karena masalah ini? Enggak mungkin. Kita sholat di suatu masjid yang memang kita tahu bahwa di situ mereka menjaharkan basmalah, dan juga mereka rupanya belum menerima dan belum siap mentalnya untuk menerima kalau sholat orang tidak menjaharkan basmalah. Daripada kita membuka pintu fitnah, mending kita dahulukan jamaah yang ada di situ, suruh jadi imam. Fadhal, silahkan jadi imam. Daripada kita membuka pintu fitnah. Membendung fitnah, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Membendung fitnah lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Mencari kemaslahatan. Fana'am. Sangat pentingnya ya ikhwan hal-hal yang seperti ini. Lihat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Di dalam riwayat Al-Imam Abu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga Al-Imam Al-Hakim di Mustadraknya, bahwasanya beliau Muawiyah ibn Abi Sufyan salat di Madinah sebagai imam dan tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Setelah salat, sebagian muhajirin yang ikut berjamaah mengingkari perbuatan beliau ini. Tatkala beliau salat kedua kalinya, beliau mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Beliau menjaharkan atau mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini bukan sebagian orang seperti yang kemarin kita jelaskan kadang menilai bahwa ini adalah menunjukkan lemahnya prinsip. La, tetapi ini dalam rangka membunuh fitnah. Apa gunanya membuka masalah, membesar-besarkan masail yang seperti ini? Fana'am, sebagian da'i kadang ribut dengan masyarakat, bahkan terkadang sampai diusir, sampai dikucilkan di masyarakatnya, hanya karena masalah apa? Masalah jahar bismillah atau enggak. Hanya karena masalah apa? Masalah kunut subuh atau enggak. Hanya karena masalah apa? Masalah sholatu khairum minan naum di azan subuh atau enggak. Ribut sampai di Koramil, sampai di Kodim, sampai di Kapolsek, sampai di Kapolres, hanya karena masalah bangkit dari ruku, tangannya kembali sedekap atau lurus. Ribut masalah ini sampai ke Koramil, sampai ini dia enggak sadar padahal ini adalah sedang dimanfaatkan oleh orang yang hasad di tempat situ, yang sesungguhnya tahu bahwa orang ini bakal ngobrak-abrik kuburan yang kita sembah ini. Ubadul kubur di situ banyak. Penyembah kuburan banyak. Dukun ada di kampus itu. Perdukunan berjalan lancar. Sementara dai tadi ini ribut dengan masyarakat, dikucilkan sampai Koramil, sampai itu hanya karena masalah-masalah yang seperti ini. Yang masalah seperti ini tadi ini enggak pernah disinggung. Artinya berarti ini tidak ada hikmah di dalam berdakwah. Fana'am, yang sangat pentingnya ya ikhwan adalah memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu demikian hikmah di dalam menjalankan syariat. Tayyib, fahadzal athar ya ikhwan, athar Muawiyah bin Abi Sufyan ini hendaknya dihafal oleh seorang dai. Dan ini juga sudah pernah kita lewati di dalam Sahih Al-Bukhari, bab jawazi tarki ba'dhi ma yakhtaruhu lil maslahah. Bolehnya meninggalkan suatu yang sungguhnya dia ingin mengerjakannya karena adanya maslahat.
فهذا ينتبه يا إخوان. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها. فأما المعارضات والروايات الغريبة وطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. Ini mazhab yang kedua, tidak menjaharkan basmalah. Dan ini adalah mazhabnya al-a'immatul arba'ah, yakni yang dimaksud Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan juga mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa 'inda al-Imam Malik annahu la yaqra'u al-basmalata bil kulliyah la jahran wala sirran. Wahtajju bima fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في صحيحين عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فهذا مآخذ الأئمة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أصر ولله الحمد والمنة. Lihat hikmahnya Imam Ibnu Katsir. Pertama, setelah beliau menukil khilaf, beliau menyimpulkan yang sangat harus kamu fahami bahwa sesungguhnya orang yang sholat tanpa mengeraskan bismillah atau mengeraskan bismillah atau bahkan tidak membaca bismillah sama sekali sah sholatnya. Itu yang harus dipegang. Pertama, terlebih dahulu harus dipegang itu. Bahwasanya orang yang sholat menjaharkan bismillah atau tidak menjaharkan bismillah atau bahkan tidak membaca sama sekali, sholatnya tetap sah. Karena sebagian orang menganggap seakan-akan sholatnya nggak sah kalau nggak menjaharkan bismillah. Ribut satu masjid. Wajar kalau satu masjid ribut karena orang awam. Yang tidak wajar, yang tidak layak adalah kamu yang faham sunnah, kenapa membuka pintu fitnah yang seperti ini? Kamu tidak ngerti keadaan masyarakat di situ, kemudian langsung beraninya nekat langsung jadi imam. Karena dipersilahkan misalnya, mesti tanya dulu ya, mesti tahu dulu keadaan mereka di situ. Fana'am. Fahadha huwa. Tayyib. Kemudian kata beliau di sini menukil madhab yang ketiga, madhabnya Imam Malik, bahwasanya tidak membaca basmalah sama sekali, tidak membaca bismillah sama sekali. Mereka berdalil dengan riwayat Muslim dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW membuka salatnya dengan takbir dan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga di dalam riwayat Muslim atau Sahihain dari hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan, saya pernah salat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka selalu membuka salatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam riwayat Muslim mereka tidak membaca bismillah, tidak menyebut bismillah. Ada berapa mazhab berarti di sini ya ikhwan? Ada 3 mazhab. Masalah bacaan basmalah. Yang pertama ya ikhwan, kita mengulas kembali masalah ini. Kesimpulannya masalah khilaf ini ya ikhwan berdiri di atas khilaf masalah apa ya ikhwan? Barakallahu fikum. Khilaf ini pada asalnya bercabang dari masalah khilaf apakah bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama Al-Fatihah atau bukan. Yang rajih apa? Bukan. Selesai. Kalau setelah kita mengatakan berarti yang rajih adalah bukan, berarti secara otomatis kita mentarjih bahwa yang rajih adalah bismillahirrahmanirrahim dengan sir. Sebagaimana doa iftitah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu baru kita bahas bahwa dalam masalah ini ada 3 madhab. Yang pertama adalah madhab Syafi'iyah rahimahullahu ta'ala, yakni al-jahr. Al-jahr.
Karena mereka mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Madhab yang kedua adalah madhab siapa ya ikhwan? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Yani al-qira'atu biha sirran, membacanya dengan sir. Dan ini yang rajih. Madhab yang ketiga adalah madhab Al-Imam Malik, yakni sama sekali tidak membaca basmalah. Semua inti daripada tiga madhab ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kembalinya kepada satu, menunjukkan bahwasannya salat tetap sah, entah menjaharkan bismillah atau mensirkan atau sama sekali tidak membaca. Ini intinya pertama kali yang harus dipegang. Setelah itu baru kemudian mentarjih, terserah untuk kamu. Terserah untuk kamu. Dan di sini yang rajih adalah madhabul Hanabilah, dan ini yang ditarjih oleh kebanyakan a'imma, dan juga Al-Imam Al-Fayruz Abadi mengatakan dalam risalah beliau, risalah ma lam yathbut fihi dalil, beliau mengatakan kata beliau, babul jahri fi salati bil basmalati lam yasihha fi hadithun. Al-jahr bil basmalah, menjaharkan bismillahirrahmanirrahim dalam salat, tidak ada satupun hadis yang sabit, yang sahih dari Rasulullah SAW. Ucapan Al-Fayruz Abadi, tidak ada satupun hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjaharkan bismillah dalam salatnya. Demikian juga ucapan Al-Imam Ad-Darqutni. Kata beliau, kullu ma jaa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jahri bi bismillahirrahmanirrahim falaysa bisahih. Kata beliau Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala, setiap hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan menjaharkan basmalah, tidak ada yang sahih. Hadis itu enggak akan sahih. Fa na'am. Kalau kita lihat berarti dari sisi dalil, setelah madhab Syafi'iyah, yang lebih kuat dalilnya siapa? Malikiyah. Dalilnya Malikiyah lebih kuat. Kalau kita lihat, apa dalil mereka? Naam, dalil mereka hadis riwayat Muslim, hadis Aisyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Anas, bahwasanya Rasulullah membuka salat dengan takbir dan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi riwayat-riwayat ini semua diluruskan dan dijama' oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Bulughul Maram. Kemudian beliau menukil dari riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, bahwasanya di dalam riwayat tiga imam ini, riwayat Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Khuzaimah, ada lafaz la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Lafadznya di dalam Al-Imam Ahmad adalah la yajharun, bukan la yadhkurun. Bukan tidak menyebut, tetapi apa tadi? La yajharun, tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, kanu yusirrun, mereka mensirkan bismillahirrahmanirrahim. Berarti riwayat-riwayat Muslim tadi ini, hadis Anas bin Malik, hadis Aisyah, bahwasanya Rasulullah membuka salatnya dengan takbir dan alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca bismillah. Maksudnya apa tadi? Yakni tanpa menjaharkan bismillah, sebagaimana di dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Kemudian kata Imam Al-Hafidz di dalam kitab beliau Bulughul Maram rahimahullahu taala, wa ala hadza yuhmalu an-nafyu fi riwayat Muslimin, dan berdasarkan riwayat Imam Ahmad ini kita memahami hadis-hadis riwayat Muslim yang menafikan bahwasanya beliau Rasulullah tidak membaca bismillah. Ini yang pertama. Yang kedua ya ikhwan, kalau kita fahami seperti pemahaman Al-Imam Malik, pemahaman mazhab Malik, bahwasanya di dalam hadis riwayat Muslim atau hadis Sahihain, hadis Aisyah dan hadis Anas tadi, bahwasanya Rasulullah SAW membuka salat dengan apa ya ikhwan? Dengan takbir dan alhamdulillahirabbil alamin.
Kalau kita fahami sebagaimana mazhabnya Imam Malik bahwasanya mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim tanpa kita fahami di dalam dengan riwayat Imam Ahmad, berarti kita juga mengatakan kalau begitu lazimnya apa? Tidak membaca iftitah dan tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar, alhamdulillahirabbil, enggak ada iftitah, enggak ada. Karena tidak disebutkan. Mereka membuka salat dengan takbiratul ihram dan alhamdulillahirabbil alamin. Fa na'am farrajih fi hadhihi al-mas'alah, yang rajih dalam masalah ini ya ikhwan adalah madhhabul Imam Ahmad bin Hanbal. Fa na'am berdasarkan riwayat-riwayat tadi fa alhamdulillahirabbil alamin, tetapi kuncinya kita harus ingat bahwasanya sah aja salat tanpa menjaharkan atau bahkan sama sekali tidak membaca. Nas'alullah azza wa jalla an yujannibana al-fitan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.